Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling belajar pada pendidikan anak usia dini. Metode penelitian dari hasil yang akan dipresentasikan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research. Peneliti melakukan pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap penarikan kesimpulan dari proses penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta mengakhirinya dengan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data. Saya sebagai moderator kelompok 8 akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandri Syaifiza Firly, lahir di Jambi 15 September 2002, sedang menjalani pendidikan S1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Lulusan Darul Quran Takhosus tahun 2021 di Cikarang. Saat ini bertugas sebagai tenaga pengajar di salah satu yayasan TPA. Saya Megananda Priscilia, lahir di Cirebon 7 Februari 2004. Lulusan SMK Rise Kedawung, jurusan keperawatan tahun 2021 dan sedang menjalani pendidikan S1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya Rizkika, lahir di Cirebon Oktober 2002, lulusan SMA Negeri 7 Cirebon tahun 2021, sedang menjalani pendidikan S1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu cara pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang dapat membantu perkembangan anak dengan baik, yang berhubungan dengan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Masa pertumbuhan dan perkembangan pada usia 0-6 tahun disebut dengan masa keemasan atau the golden age. Pada masa ini, anak membutuhkan rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna. Jika pada masa ini anak tidak diberikan rangsangan melalui latihan atau proses belajar, anak akan mengalami keterlambatan dalam proses perkembangan berikutnya. Disinilah perlunya peran guru bimbingan konseling pada anak usia dini dalam membantu mengidentifikasi permasalahan anak usia dini dan mampu membantu tercapainya segala aspek perkembangan anak usia dini. Definisi pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ialah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu cara pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Secara institusional, pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, maupun kecerdasan spiritual. Dapat disimpulkan bahwa PAUD adalah suatu perwujudan layanan pendidikan sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan cara pemberian rangsangan pendidikan sehingga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak. Tetapi selama ini ilmu psikologi di institusi pendidikan hanya mengatasi perilaku bermasalah di masa anak-anak, tidak diantisipasi sedini mungkin, sehingga tumbuh dan berkembang sedemikian rupa dan akhirnya meledak menjadi perilaku bermasalah pada usia dewasa. Tujuan adanya psikologi pada PAUD adalah mengantisipasi munculnya bibit perilaku bermasalah yang dapat membahayakan masa depan anak. Layanan bimbingan dan konseling dalam PAUD. Yang pertama ada layanan pengumpulan data. Layanan ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang individu, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data itu. Tujuan dari pengumpulan data ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas
lebih lengkap dan lebih mendalam tentang masing-masing individu serta membantu individu memperoleh pemahaman akan diri sendiri. Kemudian layanan informasi. Layanan ini diberikan kepada peserta didik atau orang tua agar dapat menerima dan memahami informasi. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik dan orang tua agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi sosial, belajar, bermain berdasarkan informasi yang diperoleh. Layanan berfungsi untuk mencegah Layanan ini berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Kemudian yang ketiga ada layanan konseling perorangan dan kelompok. Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Dalam pelayanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang dapat diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Sedangkan secara kelompok melalui layanan bimbingan kelompok. Yang terakhir, layanan tindak lanjut. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan pada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Layanan tindak lanjut ini disesuaikan dengan permasalahan atau anak yang tidak mempunyai masalah. Bila anak mengalami masalah, maka sebaiknya direkomendasikan kepada psikiater untuk penanganan selanjutnya. Sedangkan anak yang tidak mempunyai masalah bisa meneruskan bimbingan dan konselingnya secara berkelanjutan. Anak usia dini belajar melalui active learning. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan pada anak dan membiarkan anak berpikir atau bertanya pada diri sendiri, sehingga hasil belajar yang didapat merupakan konstruksi anak tersebut. Strategi pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan guru dalam proses pembelajaran anak usia dini. Di sini ada 3 jenis strategi pembelajaran, yaitu strategi Beyond Center and Circle Time. Strategi ini ditunjukkan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain terarah. Strategi ini diselenggarakan untuk memadukan antara teori dan pengalaman praktek. Strategi ini menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Yang kedua ada strategi rekam jejak. Strategi ini dapat dilakukan dengan mencatatkan rekam jejak untuk proses evaluasi dan mengetahui tingkat perkembangan setiap anak dalam keluarga atau dalam sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan anak usia dini secara bertahap. Selanjutnya yang ketiga ada strategi pengulangan cerita aktif. Bercerita adalah menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Daya imajinasi anak dapat ditingkatkan melalui cerita. Bercerita dapat disertai gambar maupun dalam bentuk lainnya seperti panggung boneka. Cerita sebaiknya diberikan secara menarik dan membuka kesempatan bagi anak untuk bertanya dan memberikan tanggapan setelah cerita selesai. Cerita tersebut akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan anak. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini memerlukan bimbingan konseling untuk mencapai suatu perkembangan yang optimal. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua siswa didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Adanya ilmu psikologi dalam PAUD berfungsi untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak. Psikologi memberikan solusi cara membuat proses belajar mengajarkan menjadi lebih efektif. Adapun layanan dalam bimbingan konseling PAUD memiliki tujuan agar anak mampu mengekspresikan perasaannya, agar orang tua mampu bekerja sama untuk perkembangan anak, dan agar anak, orang tua, dan konselor mencapai tujuan yang berorientasi pada perkembangan anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 tentang bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini.
Lebih dan kurangnya saya dan kelompok mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.